Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi website Opalp ya guys ya, ataupun Opalp ya, Opalp ini kan. Dan terakhir kemarin tuh udah mulai menghilang beberapa sumber-sumber mereka. Dan juga udah mulai rame di sosmed orang-orang yang pada sulit penarikan, ya kan. Nah, ini gue lihat lagi, gue nggak tahu ya ini apakah informasi resmi atau tidak gitu ya. Tapi ada yang ngeposting dari grupnya Opalp. Terus juga kalau kita cek, gue ya tadi gue bilang ya, gue nggak tahu keasliannya ataukah ini sumber resminya. Karena memang tidak diposting di websitenya Opalp ya guys ya. Karena menurut gue kalau informasi kayak gitu kan dia punya website ya. Ya harusnya diinformasikan di websitenya juga gitu ya, bukan di tempat lain gitu. Tapi kalau kita lihat di informasi di websitenya nih, cuman kayak gini doang guys ya. Ini tanggal 30 tanggal 30 semua, ini tanggal 25. Oke, jadi ya udah cukup lama ya, 30 Januari ya, udah beberapa hari ke belakang. Nah pas gue lihat guys, kita lihat di sini katanya ini adalah ya time reward bonus policy after compliance review concluded ya. Terus juga kalau kita lihat thank you for understanding corporation bla 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 gitu ya, dia habis selesaikan risk control verification, jadi akan memberikan reward kepada para membernya ya. Dan ada event periodnya, ini deadline-nya di 2 Februari 2026. Oke, after itu setelah itu udah gak tersedia ya guys ya. Dan mungkin di video gini ya ini udah lama nih ya informasi ini. Terus ini juga yang terkait bonus-bonusnya. Sebenarnya kalau kita lihat aplikasi Ponzi guys ya, dia sudah ngasih tunjuk ke kita apa ya katanya ya. Kalau gue sebut sih drama ya, tapi ini drama yang bukan angling dharma guys ya, ataupun apa drama-drama riwah, enggak. Tapi ini dramanya lebih kepada masih memberikan harapan besar pada membernya ya, dia ngasih reward ini. Tapi ya kalau aplikasi Ponzi udah ngasih reward 2 kali lipat ataupun bonus ya, entah apapun itu, kalian disuruh deposit lagi, ada imbalan hasilnya, itu udah mulai tanda-tanda guys. Dan apa ya, bisa dibilang bonus-bonus itu di luar dari program mereka ataupun investasi-investasi yang mereka tawarkan. Tiba-tiba ada program jangka waktu segini, periode segini, ada kalian deposit gitu ya, atau masuk ke level segini dapat bonus segini. Nah ini ya kayak gini ya rincian perhitungannya. Ini sebenarnya udah tanda-tanda guys, aplikasi-aplikasi Ponzi itu udah mau cabut. Nah ya sebenarnya ya ujung-ujungnya ya kan, kalian harus setor duit lagi sama mereka. Oke. Kemudian guys, ini gue nemu dari telegramnya SCX, dimana mereka ini bilang katanya Opalp itu bentar lagi udah mau kabur, udah ya see you bye bye. Lu pindah nih ke SCX, secara otomatis nanti saldonya bakal aman di situ. Ya kan. Nah ini ada nih ya, biasalah si Mark Davis ini, entah orangnya gimana, atau AI atau robot, atau cuma buat nama palsu, foto palsu ya kan ya. Berdasarkan pengumuman resmi Opalp, seluruh saldo akun anggota harus diproses sebelum 14 Februari. Jika saldo tidak diproses tepat waktu, Departemen Keuangan Amerika Serikat dapat membuka dana tersebut dan dana tidak akan dapat ditarik. Ini bukan peringatan melainkan fakta yang telah dikonfirmasi resmi. Mohon agar semuanya secara resmi ya. Dah ini ya embel-embel kata-kata begini nih guys ya.
Kemudian di sini ada metode-metodenya deposit penarikan. Ya, membayar pajak ya. Tetap sama seperti sebelumnya dan prosedur operasional tidak mengalami perubahan. Pembayaran pajak adalah satu-satunya jalur yang sah. Gila. Ya, dengan kondisi keuangan masing-masing individu membayar pajak 100, mendapatkan saldo sebesar 1000, bayar pajak dan seterusnya. Cukup membayar sesuai porsi agar dana dapat ditarik dengan lancar. Omdo banget ya guys ya. Terus juga ada kata-kata kayak gini guys ya, perlu ditegaskan bla bla bla. Untuk intinya mereka ini mendesak kalian supaya kalian mau cepet transfer duit ke mereka gitu kan, duit kalian di mereka, kalian ya udah bodo amat gitu. Dan yang kocaknya adalah ya kan dari video gue kemarin gitu yang ngebahas SCX sendiri. Ya harusnya kalau misalkan perpindahan dari Opalp ke SCX ini benar-benar sah dan murni. Yang pertama, trading manapun sebenarnya nggak ada itu kejadian kayak gitu guys ya. Kayak di logika, oh ya dari trading A pindah ke trading B semua dana karena trading B mau bangkrut. Kenapa? Kenapa pindah juga ke aplikasi yang baru muncul? Ngapain? Ya harusnya kan memang langsung dikonversikan kalian tanpa deposit-depositan lagi, tanpa segala macem ya. Kalau emang itu real gitu loh. Tapi kalaupun secara real nggak ada tuh pernah kejadian kayak begitu guys. Kalau nggak emang exchange-nya bermasalah ya. Emang exchange-nya ya exchange abal-abal, tukang tipu ya. Gitu guys ya. Terus di sini diingatkan kembali ya, diingatkan kembali sebelum 14 Februari. Ya selamat Ramadan nih segala macem guys ya. Ada sinyal-sinyalnya dan segala macamnya. Ya intinya kalau gua nih ya sama aja. Ya percuma sih kalau kalian cuma pindah ke exchange Ponzi yang satu, pindah ke Ponzi yang lain yang gak ada yang bener guys. Semuanya ngaco semua. Dan kalaupun kalian mau trading gitu ya, trading nih kripto, banyak kok aplikasi-aplikasi yang sudah resmi, sudah ada izinnya gitu ya. Bukan aplikasi ecek-ecek kayak gini gitu guys. Kemudian dari grup ini ya guys ya, ini ya dia bilang ini berita gembira, pret. Bagi member OPAP dapat nomor pencairan Mark Davis. Kami telah menang dalam kasus OPAP setelah komunikasi dengan Finra. Oke. Ya. Terus apa sih itu Finra? Di sini kita langsung chat GPT aja ya guys ya. Yaitu Financial Industry Regulatory Authority. Ya, jadi di mana nih organisasi ya tujuannya untuk melindungi investor dari ya praktik curang, ya memastikan pasar saham ya keadilan dan transparansi. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya didirikan 2007 ya, FINRA mengawasi nih broker pasar bursa di Amerika Serikat juga guys ya. Oke. Meskipun berbadan swasta, FINRA diawasi oleh SEC. Ya, SEC ini juga termasuk regulator yang berhak memberikan izin untuk ya contohnya trading kripto ini. Ya guys, yang sering salah digunakan juga sama orang-orang seolah-olah kayak udah SEC dan segala macamnya. Ya. Tapi kalau statement yang tadi nih kita balik lagi guys. Ya, statement yang ini udah jelas kalau menurut gua bohong. Ya, dia nyebut-nyebut nama ini gak perlu dicari tahu dan ditelusuri. Udah jelas bohong, cuman kata-kata begini aja, gak ada di websitenya, gak ada di berita manapun gitu kan. Kalaupun ini benar, ya kan biasanya nih ya, kalau dia sudah memenangkan kasus atau apa, zaman sekarang itu bukti digital dalam arti kata bentuk foto ya kan, atau dokumen lainnya perlu disertakan. Bukan cuma kata-kata kayak gini doang. Ya kayak contoh kalian ngeliat berita, ada fotonya, ada captionnya, ada penjelasannya, valid gitu. Jadi kalau cuma kata-kata nggak ada bukti dan segala macamnya, bohong, ya kan? Terus sejak kapan FINRA juga ya melakukan kayak begini, kompensasi dikenakan pajak 10%? Sejak kapan begitu ya? Mohon maaf nih.
Ya ini udah akal-akalan aplikasi Ponzi aja guys, supaya ya tadi ya. Terus ujung-ujungnya sama guys ya, deadline-nya di 14 Februari sama kayak tadi tuh ya. Oke, kemenangan tidak memulihkan bla bla sebenarnya. Kenapa harus bayar 10% pajak dulu? Kan bisa ambil aja dari saldo OPAP. Ini tidak masuk akal karena potensi gagal pencairan setelah bayar pajak bisa terjadi kecuali ada jaminan dan tempat pengaduan yang jelas. Oke, terus ini juga sama nih ya yang terkait Avinra hasilnya segala macem. Tapi ya gue cuma bisa sekali lagi menyarankan guys, stop untuk deposit lagi. Apalagi pindah ke SCX yang ujungnya sama aja sama OPAP. Gak ada bedanya sama sekali ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.